Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertemu dengan orang yang sedang menghadapi masalah, biasanya ada hal yang dilakukan. Pertama, bisa menjauh. Kedua, ikut menghakimi atau menuduh dan juga membuat orang itu semakin merasa bersalah. Kebanyakan hal itu yang kita lakukan. Pada kesempatan ini, apa yang dilakukan Yusuf ketika mengetahui bahwa Maria sudah hamil, dia juga mengambil sikap seperti itu. Dia ingin lari dari persoalan. Dia ingin meninggalkan Maria seorang diri menghadapi persoalannya. Dia ingin meninggalkan Maria dengan diam-diam. Ingin lari, ingin menjauh. Pokoknya jangan sampai terlibat pada persoalan itu. Apalagi nantinya dia akan terimbas masalah. Ibu, bapak, saudara-saudari, lewat bacaan ini kita diajak oleh Allah dengan cara pandang yang berbeda. Orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, pasti juga akan menghukum. Mereka senang ketika ada orang yang bersalah. Entah itu siapa yang bersalah, pokoknya harus dihukum. Bahkan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya, menghukum orang, memberi orang sanksi. Rasanya menjadi gembira ketika bisa menghakimi dan memberi sanksi, memberikan hukuman. Nah, rupanya kacamata Allah berbeda. Yusuf diingatkan dan diberitahu bahwa ia harus berani mengambil Maria sebagai istrinya. Inilah sikap Allah yang berpihak kepada Maria atau orang yang sedang menghadapi persoalan. Maria sendiri pada waktu itu juga bingung. Dia diteguhkan oleh malaikat bahwa yang dia kandung adalah dari Roh Kudus. Maria bingung, Yusuf pun juga bingung.
dan ingin mengambil jalan sendiri-sendiri. Rupanya Yusuf adalah pria yang taat. Dia mematuhi kehendak Allah. Allah menginginkan dia mengambil Maria sebagai istrinya, dan Yusuf melakukan itu. Dia bukan menjadi orang yang pengecut, lari meninggalkan persoalan, atau senang melihat Maria dihukum. Tapi di sini adalah sikap yang terpuji, menggambarkan sikap Allah sendiri. Yusuf diajak untuk berani membela, berani untuk mengambil peran dalam karya keselamatan. Dan itu ternyata menjadi jalan yang baik. Ibu, bapak, saudara-saudari, ada banyak persoalan yang kita alami. Mungkin kita juga mudah untuk lari dari persoalan itu, atau kita mengambil langkah dan melemparkan masalah persoalan itu kepada orang lain, mencari kambing hitam. Atau jika ada persoalan, maka persoalan itu akan dibesarkan. Hari ini kita diingatkan supaya kita ingat bahwa kita pun hidup dan mendapatkan kehidupan kekal karena belas kasih. Kita sudah lebih dahulu dikasih oleh Allah. Allah memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Dia tidak segera menghukum kita karena kesalahan kita, tapi justru mengasihi kita dan memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cara pandang seperti ini adalah cara pandang untuk membarui diri, berani bertobat, berani mengakui kelemahan, dan tidak melihat orang lain adalah korban kita atau menjadikan korban. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan sikap ini kita juga diajak untuk selalu rendah hati, tidak selalu menyalahkan orang lain, tapi menyadari bagaimana perasaan dan kondisi orang lain. Jika yang terjadi pada diri orang lain adalah kita, maka ketika ada orang-orang yang menghadapi persoalan, hendaknya kita tidak segera mudah menghakimi, tapi bagaimana kita ikut berbela rasa, membantu, meneguhkan. Akhir-akhir ini mungkin karena kondisi COVID dan banyak hal, banyak orang mulai goyah kehidupannya, bahkan juga kesehatan mentalnya. Banyak orang yang sudah tidak bisa berpikir secara normal. Ada gangguan-gangguan dalam pikirannya sehingga tidak bisa tenang. Hidupnya mungkin mengalami kekacauan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di tengah situasi ini saya melihat ada orang-orang yang peka, mendatangi dan memberikan kekuatan. Dan itu juga terjadi di paroki kita. Ada beberapa saudara-saudari kita yang datang ke gereja dengan persoalan-persoalan yang berat. Hidupnya menghadapi berbagai persoalan dan membuat tidak tenang. Kadang-kadang doa juga berkata-kata keras atau mengucapkan sesuatu yang tidak jelas, bersikap aneh. Ada yang memang dengan mudah menghakimi. Orang seperti ini kok ke gereja, mengganggu. Lebih baik pulang, supaya kita semua bisa doa dengan khidmat, dengan tenang. Kebanyakan bersikap seperti itu. Tapi ada 2, 3, bahkan lebih dari 3 orang mencoba untuk mendekati, mengajak berbicara. Pada awalnya ragu-ragu, mereka berdoa terlebih dahulu. Jangan-jangan nanti langkahnya salah. Jangan-jangan yang dilakukan ini tidak mendapatkan tanggapan yang positif, justru kemarahan atau penolakan yang keras. Ternyata ketika dicoba tidak.
Dan mereka orang-orang yang datang menjadi pendengar yang baik, dan yang ditolong pun juga bersyukur karena selama ini menghadapi persoalan sendirian. Bahkan anggota keluarga pun juga tidak punya waktu untuk membantu mereka. Nah, ini terjadi ketika perayaan Ekaristi pagi. Ada saudara-saudari yang peka, yang peduli, melihat kok ada sesuatu yang aneh pada saudara kita. Tidak dihakimi, tapi justru didatangi, didengarkan ceritanya, dan dibantu untuk memecahkan persoalan-persoalan. Mungkin tidak segera selesai persoalannya. Ada yang sangat berat sekali, tapi paling tidak ada orang yang datang menunjukkan belas kasih. Dan itu menjadi tanda kehadiran Tuhan untuk saudara-saudari kita yang mengalami persoalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga kita juga penuh belas kasih terhadap sesama kita, terlebih mereka yang mempunyai persoalan-persoalan. Kita tidak diam, kita tidak meninggalkan atau lari, tapi berusaha untuk memberikan bantuan. Mungkin bantuan itu sia-sia, tapi kita sudah menunjukkan belas kasih seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.